Nah, pada situ sang raja itu memiliki mendapat wangsit dari Bathara bahwa pada itu sang raja harus mencari pusaka dari Prabu Pandu, dari pusaka negara Astina yang berbentuk keris pada itu yang telah hilang dari negara Astina, untuk nantinya jika ia mendapatkan keris tersebut itu sebagai syarat untuk nantinya terahnya itu bersatu dengan negara Astina. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Dalam kesempatan ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita kupas lebih dalam lagi bersama Mas Gurit. Mas Gurit, Ya. kemarin kan bercerita tentang negara Poncolo yang memiliki raja yang bernama Prabu Gondobayu. Ya. Nah, beliau memiliki anak yang bernama Gondowati dan Gondomono. Nah, lalu lakon apa lagi Mas yang terkait dengan negara Pancolo? Oh ya. Mas Gurit, kisahkan agar saya dan pemirsa jadi tahu tentang cerita tersebut. Oh ya, Mas Bayu. Terima kasih atas pertanyaannya. Namun sebelum menjawab pertanyaan Mas Bayu, pertama-tama saya akan ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti video kita, Mas Bayu. Semoga informasi yang kita berikan dapat menambah wawasan tentang lakon-lakon apa saja yang ada di epos Mahabharata, Mas Bayu khususnya. Nah, terkait dengan pertanyaan Mas Bayu, kemarin saya telah menceritakan tentang kelahiran dari Gondowati dan si Gondomono, terah negara Pancala, Mas Bayu. Nah, setelah lakon tersebut terkait dengan negara Pancala, ada lakon Sayembara Gondowati, Mas Bayu. Jadi Prabu Gondobayu tadi kan memiliki anak laki-laki dan perempuan, yaitu Dewi Gondowati dan si Gondomono. Nah, setelah dewasa, pada saat itu sang raja itu kebingungan, Mas Bayu, karena kecantikan si Dewi Gondowati itu mampu mengundang para raja dan ksatria untuk ingin memiliki si Dewi Gondowati tersebut. Pada saat itu negara Pancala itu dikupengi banyak raja-raja para ksatria yang datang di negara Pancala untuk ingin melamar si Dewi Gondowati tersebut. Bisa dikatakan dalam serat pustaka raja yang mengikuti adalah Ratu Sewu Negoro. Jadi banyak sekali yang ingin mempunyai si Dewi Gondowati tersebut. Nah, pada saat itu akhirnya sang raja karena kebingungan, karena kalau tidak dituruti pasti negara Pancala akan menjadi terancam kan. Banyak para raja-raja yang datang pada saat itu, orang mancanegara yang datang di negara Pancala, banyak sekali. Akhirnya pada saat itu sang raja itu mengutus patihnya yang bernama Adirojo untuk menjemput anak laki-lakinya, yaitu si Gondomono. Pada itu si Gondomono sedang berguru kepada seorang Bathara, yaitu Bathara Bayu. Disuruh pulang ke negara Pancala pada saat itu. Akhirnya berangkatlah sang patih tadi, Adirojo tadi, untuk menjemput si Gondomono untuk diajak pulang ke negara Pancala. Nah, pada saat itu di kayangannya si Bathara Bayu, yaitu bernama kayangan Argomaruto. Pada saat itu di situ si Gondomono itu belajar tentang ada ilmu kesaktian dan aji-aji ilmu kanuragan kepada si Bathara Bayu tersebut. Pada saat itu sudah lama, jadi diceritakan pada saat itu si Gondomono itu berguru kepada si Bathara Bayu itu sudah lama, Mas Bayu. Sudah lama, maka dari itu sebelum si Gondomono disahkan untuk pulang kembali ke negaranya, si Gondomono tadi diberikan
ajian-ajian atau kekuatan istilahnya sangu untuk si Gondomono kembali ke negara Pancala tersebut, Mas Bayu. Sebentar Mas, kalau boleh tahu ajian apa saja yang diberikan oleh Bathara Bayu kepada si Gondomono? Oh iya Mas Bayu. Nah, menurut sepengetahuan saya, ajian yang diberikan oleh si Bathara Bayu kepada si Gondomono tadi ada beberapa, Mas Bayu. Nah, salah satunya saya ingat itu ada Aji Bandung Bondowoso, ada si Mungkal Bener, ada si Pengantep-antep, dan Aji Pangandan. Nah, ajian tersebut ada lumayan banyak. Nah, kekuatan dari ajian tersebut salah satunya dari si Gondomono tadi, ajiannya bisa melompat, Mas Bayu. Jadi lompatan itu bisa sangat jauh. Bisa dikatakan lompatannya itu bisa dalam pedalangan pitung pandeleng gajah. Jadi 7 pitung pandeleng gajah seperti itu. Kalau Aji Pangandan itu aji untuk mencium sesuatu. Jadi indera penciumannya itu sangat tajam, Aji Pangandan tersebut. Nah, pitung pandeleng gajah itu maksudnya apa, Mas? Jadi gajah itu bisa melihat sebuah subjek itu sangat jauh sekali. Jadi satu gajah itu bisa melihat jauh, sangat jauh sekali. Jadi kalau dilihat tuh nyolotnya di sini bisa sangat jauh seperti itu. Jadi kekuatan itu ada salah satunya yang dimiliki Gondomono itu seperti itu, Mas Bayu. Nah, pada saat itu setelah si Bathara Bayu tadi mejang lalu memberikan ajian-ajian tersebut, Bathara Bayu itu istilahnya ingin mengetes lah seberapa kemampuan si Gondomono tadi pada saat itu. Habis itu dites gitu. Dites, lalu si Bathara Bayu tadi mengundang salah satu muridnya, yaitu si Gajah Setubondo dan Macan Bimomuko. Jadi kedua wujud hewan. Namun hewan tersebut juga muridnya si Bathara Bayu. Itu pasti sakti juga ya, Mas? Juga sangat sakti juga karena murid si Bathara Bayu, Mas Bayu. Jadi bisa dilambangkan kalau Bathara Bayu itu adalah dewa yang paling sakti karena memiliki kekuatan dan fisik yang sangat kuat sekali. Nah, lalu mengundang si Gajah Situbondo dan Bimo tadi untuk mencoba kekuatan si Gondomono tadi. Nah, pada saat itu terjadi peperangan di antara si Gondomono melawan kedua hewan tersebut, gajah dan macan itu tadi. 2 lawan 1 ya? Nah, 2 lawan 1. Pada saat itu si Gondomono akhirnya memenangkan. Jadi kedua hewan tersebut kalah. Jadi Gondomono menangkan pertandingan tersebut. Menangkan pertandingan tersebut. Nah, si Bathara Bayu akhirnya puas pada saat itu, puas karena ilmu dan ajian dan serta apa yang diberikan soal kanuragan maupun mantra-mantra yang ia berikan berarti sudah bisa diserap oleh si Gondomono tersebut. Nah, pada situ setelah kejadian tersebut tiba-tiba ada utusan tadi dari negara Pancala tadi, Patih Adirojo tadi mengatakan bahwa negara Pancala pada itu sedang dikepung oleh Raja Sewunegoro yang ingin mengelamar Dewi Gondowati tersebut, Mas Bayu. Nah, maka dari itu Gondomono akhirnya diminta pulang oleh ayahnya Prabu Gondobayu untuk menyelamatkan negara Pancala. Terus dia pulang, Mas? Pada situ Gondomono lalu berpamitan kepada Bathara Bayu untuk kembali ke negara Pancala, Mas Bayu, bersama si Patih Adirojo tadi. Nah, singkat cerita sesampainya di negara Pancala, Prabu Gondobayu tadi senang sekali karena anaknya si Gondomono tadi setelah pepek lah anggo nenek ngudi ilmu, mencari ilmu di kayangannya Bathara Bayu, telah selesai berguru di kayangannya Bathara Bayu. Nah, pada saat itu sang raja menceritakan keadaan negara Pancala pada saat itu. Lalu si Gondomono itu memiliki inisiatif. Setelah inisiatifnya dia akan mengadakan sayembara perang, Mas Bayu. Jadi istilahnya siapa saja yang mampu mengalahkan kekuatannya si Gondomono, maka dia yang berhak mempersunting si Dewi Gondowati tersebut, Mas Bayu. Jadi dia itu melakukan sayembara ya, Mas? Ya, pada saat mengadakan sayembara. Nah, akhirnya banyak raja ksatria yang ikut tertantang untuk melawan si Gondomono tersebut. Nah, setelah itu di tempat lain, Mas Bayu, di negara Astina, pada saat itu Prabu Pandu Dewonoto pada saat itu dihadap oleh salah satu muridnya yang bernama Raden Sucitro. Raden Sucitro itu adalah anak dari Prabu Drupara, Mas Bayu. Jadi bukan anak sendiri, jadi anak koncone, anak raja sahabat, yaitu Prabu Drupara. Jadi pada saat itu si Sucitro tadi berguru kepada si Prabu Pandu itu. Jadi bergurunya sudah lama sekali, diajari oleh Pandu ilmu kanuragan maupun kesaktian yang lain, juga aji-ajian. Nah, pada saat itu setelah lama dirasa cukup oleh si Pandu,
akhirnya Prabu Pandu itu ingin menikahkan si Sucitra tadi dengan anaknya si Prabu Gondobayu dari negara Pancolo tadi, yaitu si Dewi Gondowati tadi. Maka dari itu Prabu Pandu itu ingin pergi ke negara Pancala bersama si Sucitra, dan juga sekaligus si Prabu Pandu tadi ingin mencari pusaka dari negara Astina yang hilang, Mas Bayu, yaitu sebuah keris, yaitu keris Pulanggeni, dan yang satu keris Kolonadah. Kok bisa hilang tuh gimana Mas Rid? Nah, pada situ tidak diceritakan, namun tiba-tiba hilang dari negara Astina. Akhirnya berangkat ke negara Pancala dan sekaligus ingin mencari keris Pulanggeni dan Kolonadah itu tadi bersama si Sucitra. Suatu ketika di tengah perjalanan pada saat itu Prabu Pandu itu dikejutkan dengan ada dua orang ksatria kembar. Siapa Mas Rid? Yang bernama Raden Pulanggeni dan Raden Kolonadah. Pada itu keduanya itu sedang berseteru atau berselisih paham pada saat itu. Nah, dikatakan mengapa berselisih paham, menurut Serat Pustaka Raja itu adalah jelmaan dari keris Pulanggeni dan Kolonadah tadi. Jadi keris tersebut bisa berubah menjadi seorang ksatria itu tadi, dan itu dikatakan jika Kolonadah tadi ingin kembali ke negara Astina, Pulanggeni tadi ingin kembali ke negara Astina, namun si Kolonadah itu tidak mau. Maka dari itu terjadi selisih paham dan terjadi peperangan. Nah, pada situ Pandu itu sedang lewat dan mengetahui kedua ksatria tadi. Pada situ istilah si Pandu tadi sudah tanggap lah, tidak pangling lagi kepada mereka. Sudah tahu, lalu dia akhirnya dia menentang kelangkap, memenangkan panah, melepaskan panah mengenai kedua ksatria tadi. Nah, akhirnya kedua ksatria tadi berubah menjadi keris tadi, berubah wujud kembali ke asal mula tadi, yaitu keris tadi. Nah, namun pada saat di panah tadi, keris tersebut tidak jatuh, namun bisa terpental, Mas Bayu, karena terpental lagi terkena panah pangruatan itu tadi, Mas Bayu. Nah, terus selanjutnya gimana Mas Gurit itu? Apa dikejar apa gimana? Tapi sebelum Mas Gurit jawab, silakan diminum dulu, Mas Gurit. Mungkin pemirsa penasaran setelah keris itu terpental bagaimana, tapi sebelumnya kita minum dulu. Terus setelah keris itu terpental, bagaimana Mas Gurit melihat keris itu terpental? Selanjutnya melihat keris tersebut terpental, akhirnya Prabu Pandu bersama Sucitra tadi mengejar kedua keris tadi, Mas Bayu. Karena keris tersebut adalah pusaka negara Astina, akhirnya dikejar. Nah, di tempat lain di negara Pringgondani ada seorang raja raksasa yang bernama Prabu Tremboko bersama istrinya yang bernama Dewi Malarse. Sang raja pada itu memikirkan telah mempunyai tiga anak yang masih kecil-kecil, pada saat itu juga berwujud raksasa. Yang pertama bernama Detyokolo Arimbo, dan yang kedua bernama Dewi Arimbi, dan ketiga bernama Detyokolo Bendono. Detyokolo Bendono. Jadi si Arimbo itu cowok, dan si kedua itu Dewi Arimbi itu cewek, dan ketiga Kolo Bendono itu cowok. Namun berwujud buta raksasa, namun raksasa yang seperti idiot gitu, Mas Bayu. Nah, akhirnya bayi tersebut diceritakan pada situ menangis tanpa henti, Mas. Terus menangis tanpa henti. Nah, pada situ sang raja itu memiliki mendapat wangsit dari Batara, bahwa pada itu sang raja harus mencari pusaka dari Prabu Pandu, dari pusaka negara Astina yang berbentuk keris pada itu yang telah hilang dari negara Astina, untuk nantinya jika ia mendapatkan keris tersebut itu sebagai syarat untuk nantinya terahnya itu bersatu dengan negara Astina, bisa bersatu dengan negara Astina, Mas Bayu. Jadi syaratnya itu ya, Mas, harus mencari keris dari Pandu, Prabu Pandu tadi. Terus bagaimana cara sang raja untuk memenuhi syarat tersebut? Nah, akhirnya pada itu sang raja itu pergi dari negara Pringgondani. Dia pergi untuk mencari keberadaan keris tersebut. Nah, tiba-tiba pada saat itu dia melihat ke angkasa dan ada keris yang sedang bertarung, Mas Bayu. Keris tersebut ada yang bertarung, lalu Prabu Tremboko pada situ lalu menyaut salah satu kerisnya yang berhasil disaut, yaitu adalah keris Kolonadah. Dan yang satu tadi berhasil disaut oleh si Raden Sucitra tadi yang mengejar bersama Pandu tadi. Dan si keris Kolonadah tadi berhasil disaut oleh si Tremboko, dan si Pulanggeni tadi berhasil disaut oleh Raden Sucitra. Mengetahui salah satu kerisnya si Kolonadah tadi dibawa oleh si Tremboko tadi, Sucitra menghampiri Tremboko dan meminta keris tersebut, karena keris tersebut adalah pusaka milik negara Astina. Namun pada saat itu si Tremboko tidak memberikan, Mas Bayu, tidak memberikan. Lalu terjadi peperangan di antara Tremboko melawan Raden Sucitra.
Nah, pada saat terjadi peperangan yang sangat sengit, si Tremboko tadi kewalahan. Nah, dia merasa dia kalah dengan Sucitro, lalu dia pergi membawa si keris Kolonada itu tadi yang dia berhasil dia saut tadi. Jadi dia kewalahan ya Mas. Kewalahan. Lalu itu dibawa pergi. Dibawa pergi. Nah, pada itu si Pandu dan Sucitro lalu melanjutkan perjalanan lagi menuju ke negara Pancala, Mas Bayu. Nah, karena dia sudah mengetahui bahwa keris Kolonada itu dibawa oleh Pringgondani, Raja Pringgondani Tremboko itu tadi. Nah, akhirnya melanjutkan perjalanan ke negara Pancala tadi untuk ikut Gondowati, melamar si Gondowati tadi. Nah, di negara Pancala, Prabu Gondobayu pada itu singkat cerita menerima kedatangannya si Pandu tadi bersama Raden Sucitro tadi. Lalu Prabu Pandu saat itu mengatakan bahwa maksud dan tujuannya datang ke negara Pancala itu ingin menikahkan Raden Sucitro, anak Druporo tadi, dengan Dewi Gondowati, anak si Gondobayu tadi. Terus reaksi raja itu bagaimana Mas Sulit mendengar kabar tersebut? Ya, pada saat itu sang raja itu Gondobayu tadi juga sangat senang karena yang melamarkan si Sucitro adalah si Prabu Pandu itu tadi. Tidak orang sembarangan. Ya, tidak orang sembarangan, seorang raja dari negara besar ya, negara Astina. Nah, sang raja pada itu senang sekali si Gondobayu tadi. Namun sang raja harus si Pandu tadi juga harus mengikuti sayembara perang yang diadakan oleh si Gondomono itu tadi. Terus Pandu ikut Mas Grit itu? Nah, Pandu pada situ bersedia Mas Bayu, bersedia mengikuti sayembara tersebut. Nah, akhirnya si Pandu memasuki Blabar Kawat. Blabar Kawat itu adalah ajang untuk perangan atau tandingan Mas Bayu. Nah, tempatnya ya Mas? Nah, tempatnya. Nah, di area tersebut sudah banyak para raja kesatria yang mengikuti sayembara, namun kalah semua melawan si Gondomono. Karena Gondomono tadi juga sangat sakti tadi, murid Bathara Bayu tadi. Nah, akhirnya Pandu waktu itu memasuki Blabar Kawat dan mengatakan bahwa dia juga ingin mengikuti sayembara. Nah, akhirnya terjadi peperangan di antara si Prabu Pandu dan si Gondomono itu tadi. Nah, peperangan sangat sengit sekali Mas Bayu karena Gondomono itu juga sangat sakti dan juga si Prabu Pandu tadi juga sangat sakti juga. Terjadi peperangan. Dan pada situ si Gondomono kalah Mas Bayu. Gondomono kalah, kewalahan menandingi keahlian perangannya si Pandu, lalu dia bersemedi dan gugat istilahnya kepada si Bathara Bayu, tidak terima kalau dia kalah. Akhirnya pada situ si Bathara Bayu tadi, gurunya si Gondomono tadi, menitis kepada raganya si Gondomono. Nah, akhirnya menambah kekuatannya si Gondomono. Akhirnya Gondomono maju perang lagi melawan si Prabu Pandu tadi. Terjadi peperangan sengit pada saat itu. Nah, akhirnya si Pandu tadi kewalahan menandingi kekuatan Gondomono dan beserta Bathara Bayu tadi. Nah, kalah Mas Sulit. Nah, dia mengetahui juga bahwa si Gondomono itu dibantu oleh Bathara Bayu. Akhirnya dia juga bersemedi gugat kepada salah satu Bathara, yaitu Bathara Kamajaya, karena dia kalah melawan si Bathara Bayu. Akhirnya si Kamajaya tadi menitis juga ke raga si Prabu Pandu tadi. Jadi pada situ ewang-ewangan memiliki sama-sama Bathara memiliki dompeng sendiri-sendiri. Nah, lalu terjadi peperangan lagi di antara Prabu Pandu dan Gondomono tadi yang sama-sama didombani oleh para Bathara tadi. Nah, terjadi peperangan. Pada saat itu si Gondomono kalah Mas Bayu melawan si Prabu Pandu tadi. Gondomono berhasil dipikul dan mengaku takluk dan menyerah kepada Prabu Pandu itu tadi. Jadi nah, bisa mengalahkan Gondomono Prabu Pandu ya Mas? Nah, berarti sayembara tersebut dimenangkan oleh si Prabu Pandu dan akhirnya si Gondowati tadi sah diserahkan kepada Pandu, dan karo Pandu dinikahkan dengan Raden Sucitro itu tadi. Nah, akhirnya setelah itu si Prabu Gondobayu tadi karena dia sudah merasa berumur Mas Bayu, dia ingin menyerahkan negara Pancala kepada si Gondomono karena anak terah yang asli adalah si Gondomono tadi untuk nantinya jadi digadang-gadang menjadi raja di negara Pancala. Namun pada saat itu ternyata si Gondomono tidak mau Mas Bayu, tidak mau menjadi raja di negara Pancala. Dia lebih memilih Suwito atau mengabdi kepada si Prabu Pandu tadi, dan pengabdiannya diterima pada saat itu. Nah, akhirnya si Gondobayu tadi mewini sudah si Raden Sucitro, jadi suamine dari Gondowati yang pernah mantune tadi, untuk nantinya dijadikan Prabu Anom di negara Pancala. Jadi sewaktu-waktu kalau si Prabu Gondobayu ingin lengser, sudah ada calon raja yaitu si Raden Sucitro tadi. Nah, itu tadi Mas Bayu sedikit cerita tentang
Sayembara Dewi Gondowati di negara Pancala, itu yang dimenangkan oleh Prabu Pandu, dan akhirnya Prabu Pandu menikahkan Gondowati dengan Raden Sucitro dari anak Drupara itu tadi, dan nantinya si Raden Sucitro akan menjadi raja di negara Pancala tadi, menggantikan si Gondobayu itu tadi, Mas Bayu. Terima kasih Mas Rudi atas saya tadi. Nanti Mas Rudi bisa cerita lagi di lain episode ya Mas. Iya Mas Bayu. Nah itu tadi pemirsa cerita dari Mas Rudi tentang kisah negara Pancala. Mudah-mudahan cerita tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya dan bisa bermanfaat. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.